Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Febrina. Salam kenal semuanya. Baiklah, kita akan membahas tentang ikatan logam. Ikatan logam adalah suatu ikatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam merupakan akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak, yaitu yang bergerak bebas. Sifat-sifat logam tidak dapat dimasukkan dalam kriteria ikatan seperti ikatan kovalen maupun ikatan ion. Senyawa ionik tidak dapat menghantar listrik pada fase padatan serta bersifat rapuh dan sangat berlawanan dengan sifat logam. Atom dari senyawa logam hanya mengandung 1-3 elektron valensi. Dengan demikian tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, selanjutnya kita akan membahas model larutan elektron. Model ini berdasarkan pada sifat logam berikut ini. Yang pertama, energi ionisasi yang rendah. Logam umumnya mempunyai ionisasi yang rendah. Ini merujuk pada ikatan valensi yang mana tidak terikat kuat oleh inti dan bisa bergerak bebas di luar pengaruh inti. Begitu juga dengan logam. Yang kedua, banyak orbital kosong. Telah diteliti bahwa logam mempunyai banyak orbital yang kosong akibat dari elektron valensi logam lebih rendah daripada orbital valensi logam. Sebagai contoh, logam litium, logam natrium, dan logam magnesium. Ikatan logam dan sifat-sifat logam. Logam atau metal memiliki beberapa karakteristik umumnya, yaitu wujud padat, menunjukkan kilap, massa jenis yang tinggi, titik didih dan titik lebur yang tinggi, konduktor panas dan listrik yang baik, kuat dan keras namun mudah dibentuk. Misalnya dapat ditimpa atau meabel dan direnggangkan atau disutul. Nah, selanjutnya ikatan logam. Berdasarkan sifat umum logam yang dapat disimpulkan bahwa ikatan logam ternyata bukan merupakan ikatan ion maupun ikatan kovalen. Ikatan logam lebih didefinisikan berdasarkan model awan elektron atau larutan elektron yang didefinisikan oleh Ruth pada tahun 1900 dan disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1923. Nah, berdasarkan teori ini, logam ini dianggap terdiri dari ion-ion logam berupa bola-bola keras yang tersusun secara teratur berulang, dan di sekitar ion-ion logam terdapat awan atau larutan elektron yang terbentuk dari elektron valensi dari logam terkait. Nah, apa itu awan elektron? Awan elektron adalah yang terbentuk berasal dari semua atom-atom logam yang ada. Hal ini disebabkan adanya tumpang tindih orbital valensi dari atom-atom logam. Akibatnya, elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital atom tetangganya. Karena ini elektron valensi yang terdelokalisasi pada semua atom yang terdapat pada logam membentuk awan atau larutan elektron yang bersifat mobil atau bergerak. Nah, dari teori ini dapat disimpulkan bahwasannya ikatan logam adalah gaya tarik antar muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif yang terbentuk dari elektron-elektron valensi dari atom-atom logam. Selanjutnya, sifat-sifat logam. Yang pertama, titik didih dan titik lebur logam. Titik didih dan titik lebur logam berkaitan langsung dengan kekuatan ikatan logam. Yang kedua, daya hantar listrik logam. Berdasarkan model awan elektron, apabila salah satu ujung logam dipanaskan, maka elektron awan yang bergerak mendapat tambahan energi termal yang ditransmisikan ke bagian logam yang memiliki temperatur yang lebih rendah sehingga menjadi panas. Yang kedua, kilap logam. Logam akan tampak berkilau apabila sinar tampak mengenai permukaannya. Hal ini disebabkan terjadinya kesitasi elektron-elektron bebas pada permukaan logam. Yang keempat, alloy atau alloy. Alloy terbentuk apabila leburan dua atau lebih macam logam yang dicampur atau leburan suatu logam yang dicampur dengan unsur-unsur dari unsur-unsur non-logam dan campuran tersebut tidak saling bereaksi serta masih menunjukkan sifat sebagai logam setelah didinginkan. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.